Sampean kok berani mencoba untuk menguripkan, menghidupkan Jalan Tunjungan yang sudah beberapa kali ini ternyata belum sampai pada puncaknya, menjadi sebuah harapan kembali seperti dulu. Dulu itu tidak hanya tahun 70-an, tapi 50-an, tahun 40-an yang ramai seperti itu. Ya apa ini? Jadi pertama itu sih memang Jalan Tunjungan itu mati ya. Tapi kalau di era di atas saya, orang tua saya, waktu masih muda itu Jalan Tunjungan itu kayak di Eropa, Mas. Semua etnis ada di sini. Bule-bule, apa noni-noni, jalan-jalan di sini. Shopping ini sepanjang Jalan Tunjungan ini tempatnya shopping, istilahnya mall nomor satunya di Surabaya. Tapi di street ya, karena kan heritage. Tapi selama kosong pemerintah itu tidak pernah menghidupkan Jalan Tunjungan itu dalam hal ekonomi. Tapi mempercantik aja sih. Kalau mempercantik itu perkembangan zaman mengikuti, otomatis wajar itu. Jadi saya melihat selama ini etalase ini kosong. Saya coba bersihkan, saya coba buka, saya coba isi dengan produk-produk yang memang diminati pada saat ini. Jadi Jalan Tunjungan ini memang jarang orang mau buka, Mas, dulu, Mas. Sekarang ada kurang lebih itu 11 kafe atau kuliner di Jalan Tunjungan ini memberanikan diri di pada saat yang tidak tepat juga, COVID-19. Tapi ya apa daya, kita harus bertahan, kita harus memperjuangkan. Tapi di lain itu kadang-kadang kita bukan berharap untuk mendapatkan apresiasi dari siapapun. Di pada waktu kita sudah ramai, kadang pemerintah itu seakan-akan melabel hal-hal yang kita akan membuat ramai hidup Jalan Tunjungan. Padahal itu semua hasil karya kita, Mas. Kita harusnya digandeng, kita harusnya diajak ngobrol, diajak visioner kita ke depan apa, ayo bareng-bareng. Harusnya kan seperti itu. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa Jalan Tunjungan, semakin baik atau tidak, entah itu ada dukungan dari pemerintah atau tidak ada dukungan. Itu aja, Mas. Ya, jadi memang kalau kita lihat, kita amati, saatnya ketika koridor Jalan Tunjungan yang bernilai sejarah, koridor Tunjungan yang memiliki arti penting bagi bangsa ini, nggak cuma kota, kemudian bisa diperkenalkan pada generasi muda. Generasi muda ketika berbicara sejarah itu seolah ada gap yang besar. Ya. Tetapi ketika di koridor ini tersaji dunia anak muda, macam ya resto yang menjadi etalase Tongkrongan lah. Tongkrongan. Kan mau tidak mau pada akhirnya anak muda ini gelem gak gelem akhirnya berada pada koridor sejarah. Memang sengaja menyajikan sesuatu yang bercita rasa anak muda. Oke. Ini, jadi kalau dulu ini heritage, tempat kawasan elit sebetulnya, Jalan Tunjungan ini, Raya Darmo, Jalan Tunjungan, Ebong Malang, dan lain banyak di Surabaya ini. Tapi di situ ada gap kayak mall dibangun. Jadi orang supaya image-nya tidak membangun di ekonomi di sekitar, orang disuruh lari ke mall setelah tidak langsung. Dikasih fasilitas begitu bagus, tempat parkir sebegitu luas. Akhirnya orang dikasih AC mungkin ya. Wah, berarti tempat jalan-jalan jajanan rakyat ini kurang diminati pada saat itu. Karena modernisasi tadi. Kita berusaha mengembalikan dengan Jalan Tunjungan ini heritage dan banyak historinya. Dan dulu ini memang tempat pusat ekonomi di Surabaya. Kita akan berusaha mengembalikan lagi dan mengedukasi mereka-mereka yang muda-muda itu untuk kembali seperti dulu lagi dengan modern. Gitu, Mas. Seperti ini, saat ini sore ini, kira-kira menurut pandangan sampai yang berdasarkan pengalaman, seperti apakah minat anak muda kembali ke tempat ini menikmati sesuatu yang memang sudah tersaji, meskipun belum seluruh koridor itu menyajikan. Ya, anak muda sekarang itu maunya gini, Mas. Budayanya di Surabaya apa Indonesia? Murah, enak, nggone enak, parkiri gampang, view-nya api. Yang diminati sekarang kan itu murah pertama, dolek parkirnya gampang, ngulung-ngulungnya betah kerasan enak nangkruke.
terus view-nya apik, parkir juga. Nah sekarang ini kita setahun ini di sini pas posisi COVID-19 ya lewat sih, cuma di Jalan Tunjungan tepatnya itu kena PSBB, kena PPKM, hingga sampai level 1 saat ini kita mulai bernafas kembali. Dan di ganjalan-ganjalan itu pasti ada mas, larangan parkir. Semenjak ada larangan parkir beberapa minggu ini, 1 minggu ke belakang ini, peminat sudah mulai menurun. Padahal visi dan misi pemerintah itu, entah itu janji, cuma janji manis, atau memang benar-benar mau mewujudkan ekonomi di Tunjungan ini prioritas, berarti prioritas wisata. Parkirnya harus dibenerin yang sebaik mungkin. Kalau dihilangin langsung, tahu sendiri kan di sini mas, budayanya orang itu kepinginnya nggone langsung, tidak parkir, gak suwe. Banyak saya melakukan pertanyaan di setiap pelanggan saya, mau ndak kalau parkir ke Siola atau Tanjung Anom untuk ke Jalan Tunjungan, nggak mau. Itu kebanyakan orang menolak. Jadi saya ambil kesimpulan, ya berarti kalau dengan larangan parkir, akhirnya melayu nendang parkir ini. Jadi yang saya rasakan ya di Jalan Tunjungan. Saya apresiasi sebetulnya mendukung pemerintah itu maunya menertibkan semuanya, tapi kan harus dibuat dulu baku tempat parkirnya yang dikelola oleh pemerintah untuk masyarakat umum. Baru kalau sudah semua tertata rapi dari ujung Siola sampai ujung Seiko, ekonominya sudah jalan, kafe-kafe sudah banyak buka, mungkin aturan-aturan itu dibuat nanti sampai sosialisasi ke masyarakat itu bisa mengena gitu loh. Tapi kalau langsung susah untuk menghidupkan Jalan Tunjungan ini. Kita berdarah-darah, gambling, kita sewa di tempat ini, kita membuat lapangan pekerjaan, rame-rame bersama teman-teman yang lain. Akhirnya kita tidak ada dukungan sama sekali oleh pemerintah Surabaya tentunya dalam hal larangan parkir. Yang seharusnya kita diapresiasi, dikasih reward kita karena berani membuka, meramaikan Jalan Tunjungan. Itu aja mas pesan saya. Jadi kalau saya perhatikan apa yang sudah menjadi niatan jenengan dalam rangka meramaikan Jalan Tunjungan ini sudah luar biasa. Tetapi memang masih ada kendala-kendala. Dan salah satunya adalah masalah parkir. Masalah parkir itu terutama ya. Karena ekonomi, kalau parkirnya kesulitan, ekonominya nggak bisa. Kita bangun gedung perkantoran, dikasih gedung kantor aja nggak ada parkirnya, nggak ada yang ke sana mas. Sampai sejauh ini berapa tenan mas Fahad yang sudah mulai meramaikan? Sudah mulai yang ikut meramaikan di Jalan Tunjungan ini, alhamdulillah kurang lebih 11 tenan ya, 11 tenan mas. Dan kita berupaya gimana caranya membuat sosial media yang temanya Jalan Tunjungan dan kafe kita masing-masing, produk kita masing-masing. Jadi membranding Jalan Tunjungan ini dengan di sosial media kita supaya banyak masyarakat datang, terutama anak muda dan seterusnya umum juga, orang tua, lansia. Konsepnya kita awalnya sih memang menarik anak muda ya, tapi yang datang semua kalangan datang di sini. Ya. Sebelum Karena larang ini akhirnya menjadi satu jujukan keluarga. Iya, kebanggaan yang istilahnya tidak pernah diduga di Jalan Tunjungan ini akan seramai ini. Ternyata bisa, dan itu pun yang tahu bukan cuma orang Surabaya, Mas. Orang luar kota, orang luar negeri. Ya. Tahu Jalan Tunjungan cuma kepingin ngambil gambar dan foto dan duduk di kafe, salah satu kafe, menikmati suasana. Itu yang saya alami selama saya 1 tahun lebih di sini, Mas. Selama ini juga apakah sudah pernah mendengar adanya calon-calon tenan yang lain di sepanjang koridor Jalan Tunjungan untuk membuka, sehingga pada akhirnya seluruh jalan ini penuh dengan kafe-kafe seperti yang telah sampean inisiasi. Oke. Kalau itu harapanku sebetulnya gini, bukan harapan dulu ya, saran dulu ya untuk pemerintah terutama. Kalau mengharapkan di seluruh Jalan Tunjungan ini banyak yang buka dan rame sesuai harapan pemerintah dan warga Surabaya. Kalau kita gini mas, logikanya kalau saya ke daerah tertentu mau buka usaha, lahan parkirnya ada nggak di daerah situ? Ada nggak? Kalau nggak ada, kira-kira kita
buka nggak akan buka. Kawani mas, ya kan? Jalan Tunjungan awalnya oleh parkir, mari ngono jam larangan parkir ditentukan. Waduh, kalau oleh parkir ya ini berarti aku kehilangan omset sekian kurang lebih. Karena kan kita mau buka sesuatu usaha itu kan menganalisa dulu berapa orang yang lewat, berapa orang yang kan dianalisa kita sendiri mas. Baru kita memberanikan diri. Kalau tidak ada itu semua kita tidak berani. Jadi sarannya gedung-gedung yang kosong itu yang tidak disewakan, tidak dikontrakkan, itu dikasih surat atau dikasih tulisan. Kalau bisa dikelola pemerintah dengan baik, dengan bagi hasil atau apa itu urusannya mereka berdua nanti, pemerintah sama pemilik. Yang penting bisa diintervensi untuk menghidupkan juga berpartisipasi atau tidak kasih denda bisa. Nah, terus untuk larangan parkir itu biarin dulu ekonomi berjalan dulu. Visinya dulu jalan, aktivitasnya ekonominya jalan semua, baru terapkan pelan-pelan. Insya Allah orang mau, karena sudah menjadi kebutuhan wisata. Bukan cuma persinggahan, kebutuhan. Kebutuhan. Kayak mall sekarang menjadi kebutuhan publik, mas. Nggak ada kegiatan, nggak ada apa, nongkrong aja di mall. Butuh. Ya, hal-hal seperti ini bisa menjadi kebutuhan. Dan saya rasa, saya yakin Jalan Tunjungan bisa lebih baik daripada mall dan akan menjadi internasional jauh lebih baik daripada Braga dan Malioboro. Nah, menurut sahabat pusaka, ini jelas bagaimana upaya warga, ya, upaya peran partisipasi warga dalam rangka menghidupkan koridor bersejarah ini. Memang tidak mudah ketika kemudian telah muncul niatan-niatan, aktivitas real nyata terhadap Jalan Tunjungan. Ada 11 tenan katakanlah, ada parkiran misalnya. Ketika sudah mulai kelihatan ramai, ini kalau saya pandang, biarlah itu ramai. Dan bahkan biarlah itu macet. Setiap Sabtu Minggu macet tidak apa-apa. Karena dengan kemacetan itu, maka siapapun yang lewat akan bertanya, ono opo ya? Nah, ketika ada pertanyaan ono opo ini, ada kemacetan, maka perlu juga di koridor ini ditambahkan aktivitas. Apakah tontonan sehingga macet itu subut dengan apa yang ada. Apakah orang duduk seperti kita di trotoar, apakah ada band di trotoar misalkan, sehingga ini menjadi jawaban bagi siapapun yang terjebak dalam kemacetan. Oh, ternyata Tunjungan ada tontonan, Tunjungan ada kegiatan ini. Semakin ada keramaian, maka siapapun akan tertarik. Bagi para usahawan juga akan tertarik untuk membuka stand di sini. Ketika kita melihat ada peluang, oh ternyata masih ada yang kosong, dia akan membuka. Bagi pengunjung pun juga begitu. Ketika ada keramaian, maka mereka pun tertarik untuk datang dan melihat. Dan bersama. Sehingga pada akhirnya tercapailah kebutuhan Wisata. Sesuatu yang diharapkan kalau sudah tambah ramai, terisi seluruh tempat-tempat stand yang ada, akhirnya terjawab antara mengapa macet. Dan kalau macet kan bisa menambah kesadaran pelintas. Ya. Wah, di daerah situ macet, berarti orang akan tahu kalau itu wisata. Macet selalu, karena itu wisata. Dia akan cari tempat lain. Ya. Kalau memang kita niat dan butuh ke wisata itu, kita akan bersabar sampai dapat parkir. Ya. Dan pada akhirnya, kalau sudah penuh katakanlah, tidak menutup kemungkinan niatan warga untuk datang meskipun macet. Itu sudah terjadi memang pada masa-masa dulu ketika Tunjungan sebagai koridor penghubung antara kota atas dan kota bawah, maka siapapun warga Eropa kala itu pasti datang kemari. Pun demikian sekarang dan mendatang, ketika koridor ini terciptakan sebagai etalase sejarah, etalase ekonomi kota Surabaya, seramai apapun pasti akan dikunjungi. Contoh sudah nyata, kita ngomong Braga, kita ngomong Malioboro, seramai apapun mereka dijujuk. Pun demikian dengan ini, kita ini masih belum ada apa-apanya tentang keramaian seperti Braga maupun seperti Malioboro. Oleh karena itu harus diramaikan, harus dimacetkan. Macet dulu kemudian dipikir di manakah tempat-tempat parkir. Sekarang bukan tidak berarti nggak berpikir tempat parkir. Ada, oke, dipikirkan. Tapi biarlah macet, biarlah parkir di sini, sehingga pada akhirnya kemudian ketika sudah ramai beneran,
terbuka beneran, maka itulah ada langkah berikutnya. Begitu mungkin. Nah, dan saya tambahin Mas, dan macet itu nanti membangun kesadaran orang yang mau ke sini supaya berinisiatif membangun kesadarannya untuk ya wes aku tak naik Grab aja biar gak kejebak macet. Aku tak minta kalau lewat aku nggak lewat situ aja. Kalau orang niat ke tempat macet, mau resikonya dan mau segalanya dia akan sabar. Itu aja Mas. Pak Pusaka sudah jelas kira-kira bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran usahawan dalam menciptakan koridor bersejarah ini bermanfaat. Bermanfaat bagi kota berarti semakin menggarisbawahi jati diri kota Surabaya. Berpihak pada para pedagang katakanlah juga semakin tergarisbawahi karena tempat ini menjadi sebuah etalase ekonomi kerakyatan ke depan bagi kota Surabaya. Saya pikir itu yang bisa kita eksplor dengan Mas Fahad terkait dengan bagaimana menghidupkan koridor jalan kunjungan untuk masa depan kota Surabaya. Wassalam.